Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Baik, Ustaz. Kalau gitu kita buka dulu, Ustaz, Ya, acaranya. alhamdulillah. Oke. Ya, monggo Ustaz Adil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini tepatnya berapa Ramadan sekarang malam ini ya? Sudah 5 atau 6 Ramadan ya, kurang lebih ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Ramadan yang kelima juga, sudah mau masuk ke Ramadan ke-6. Dan mudah-mudahan ya kan, setiap amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini itu kemudian oleh Allah diberikan pahala yang berlimpah dan kemudian juga sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman semua, peserta kajian fikih nikah, kajian fikih nikah, insya Allah kita akan mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan. Oh, nggak ada suaranya ya? Ada Ustaz. Oh, ada. Oke, ini sebagian. Oh, oke, sorry. Ini ada peserta yang menghubungi saya, katanya baru saja mendaftar. Oke, saya kirimkan dulu linknya. Sepertinya sampai nelpon dia. Sebentar. Oke. Nah, baik. Jadi ini saking ramenya ini sampai ada yang menghubungi saya sebagai host ya. Masya Allah. Nah, jadi ini memang benar-benar kajian tentang fikih munakahat ini memang banyak sekali yang butuh ya berarti ya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya gitu ya, kenapa sih kita harus butuh kajian fikih munakahat ini ya kan? Karena memang mungkin salah yang pandang gitu ya, karena kita lihat banyak sekali ya kan teman-teman atau orang-orang di luar sana yang mungkin ada yang menganggap remeh terkait tentang menikah ya kan, atau mungkin masih ada yang berpandangan oh ya sudah ya kan, ya sudah yang penting ada calon suaminya, calon istrinya, ada saksi, ada penghulu, ya sudah selesai. Gitu. Tapi ternyata tidak hanya cukup sampai di situ saja. Seperti itu. Tidak hanya cukup sampai di situ saja, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Agar apa? Agar nantinya rumah tangga kita ke depannya itu tak hanya sekedar samarah, sakinah, mawadah, rahmah, tapi juga nantinya oleh Allah diberikan pahala sebanyak-banyaknya, selimpah-limpahnya. Agar nantinya kita dengan calon pasangan kita atau nanti yang sudah menikah dengan pasangan kita itu juga kalau bisa sehati sesurga. Seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Nuriman. Bisa teman-teman panggil dengan nama Adil. Dan untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan menjadi pendamping acara atau penuntun acara ya, MC ya, kurang lebih seperti itu. Nah, wah ini Masya Allah nih. Sepertinya Ustadz Naim sudah siap nih ya. Oke, kalau begitu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman, sebelum dimulai nanti videonya silahkan untuk dihidupkan sebagai salah satu bentuk adab. Karena adab belajar itu kan salah satunya adalah bertatap muka dengan pengajarnya, gurunya. Maka dari itu, yang kalau jaringannya tidak bermasalah, silakan videonya dihidupkan dan nanti diperhatikan
diperhatikan materinya, dan bila ada pertanyaan silahkan langsung chat di kolom komentarnya atau nanti bisa langsung bertanya langsung di sesi tanya jawab. Oke? Baik, kalau begitu langsung saja kita serahkan forum ini kepada pemateri utama kita, yaitu kepada Ustadz Naim. Oke, kepada Ustadz Naim, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ila yaumil liqa'illah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara, saudara-saudari yang alhamdulillah sudah berkesempatan untuk bergabung dalam kajian yang akan insyaallah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, yaitu sebagaimana telah dijadwalkan setiap malam Ahad, Sabtu malam Ahad, jam 8, kalau dijadwalnya sampai jam 9. Tapi insya Allah kita sampai dengan selesai, gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja fit, kemudian besok mudah-mudahan istirahat istilahnya. Makanya kita ambil yang malam Ahadnya, karena umumnya kawan-kawan sekalian itu istirahat, yaitu libur maksudnya. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan dulu, mungkin ada sebagian yang sudah kenal sama saya sebagai pemateri di sini, dan barangkali ada juga sebagian dari teman-teman yang belum kenal. Pertama, nama saya adalah Muhammad Naim bin Syukri Al-Maduri. Jadi saya asli Madura, asli Sumeneb ya. Barangkali ada teman-teman yang dari Sumeneb. Insyaallah itu saudara saya seagama dan saudara saya sedaerah. Kemudian saya lahir di Sumeneb itu ya. Lalu untuk perjalanan karir saya di dalam pencaharian ilmu ya, bukan pencaharian istri, itu pertama itu mondok di pesantren Al-Usmuni Teratai Pandian Sumeneb. Lalu kemudian setelah 3 tahun di sana pindah ke Jawa untuk pertama kalinya tahun 2005 ya, ke Jember di sana selama 3 tahun. Lalu pindah ke Malang, itu lebih tepatnya Belung Poncokusumo Malang, di sana setahun. Kemudian ditugaskan ke Banyuwangi selama 5 tahun. Jadi guru tugas selama 5 tahun di Banyuwangi. Kemudian setelah 5 tahun di sana pindah lagi ke pesantren Darul Muttaqin yang ada di Pendem dengan asuhan Al-Ustadz Mahmudi Walad Syukri Al-Majidkan kembali ke Kalimantan. Nah, ini barangkali ada yang dari Kalimantan di sini. Saya ditugaskan di sana sekitar 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun di sana, kemudian saya disuruh pulang untuk melanjutkan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu menikah. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah dikaruniai seorang putra yang masih umur sekitar 4 tahun. Itu sekilas tentang saya. Kemudian hadirin rahimakumullah, kajian kita ini kita fokuskan kepada fikih. Jadi kita fokuskan fikih tapi masalah nikah. Ya, fikih tentang masalah nikah. Jadi mungkin sebagian kawan menganggap ya bahwa ini adalah ajang ta'arufan. Nah, itu bukan. Jadi di sini adalah membahas fikih, memang murni fikih. Namun hanya saja kita tidak tahu jodoh itu dari mana, ya nggak tahu, apakah lewat kajian seperti ini atau kita misalkan ketemu di jalan, itu nggak tahu.
walaupun kita tetap diwajibkan untuk terus berusaha. Biasanya disebut dengan ikhtiar. Seperti itu. Baik. Kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, sebulan ke depan, ini adalah kitab dari Al-Miftah. Al-Miftah Liba bin Nikah. Itu yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayah itu lebih tepatnya ayahanda Al-Habib Umar bin Hafidh. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu siapa itu Habib Umar bin Hafidh. Nah, kemudian saya disuruh oleh guru saya, yaitu Al-Ustadz Mahmud Walad Syukri Al-Maduri, untuk menerjemahkan buku ini secara khusus. Nah, kemudian saya meluangkan waktu untuk menerjemahkannya sehingga jadilah buku yang seperti ini, yang dimana kemarin jadi di pendaftaran itu kan ada gambarnya itu. Dan alhamdulillah sudah dapat ISBN segala macam, alhamdulillah. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan materi. Jadi mungkin bisa ditampilkan screen dari ini oleh Ustadz Adil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Langsung nomor 1 Ustadz. Nomor 1. Nah, ini masih pembuka. Ya, itu ada pengantar dari Ustadz Mahmudi Syukri, kemudian ada dari Dr. Nur Hanifah, lalu kemudian ada dari Kepala KUA. Itu ada sambutan dari Kepala KUA juga di Malang sini, di Lowokwaru. Dan di sini ada Sekapur Siri. Nah, bisa ditampilkan terus Ustadz. Itu masih panjang ke bawah. Lanjut, Pak. Ini. Nah, terus di bawahnya. Jadi yang pertama, mungkin kita sebelum masuk dalam ini, dalam pembahasan fikihnya, sepertinya juga perlu adanya pengantar. Yaitu yang pertama, menikah itu merupakan anjuran. Ya, menikah itu merupakan anjuran dan larangan untuk membujang. Jadi kalau misalkan ada orang mempunyai keinginan untuk membujang, itu justru menyalahi sunnah. Karena memang faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Jadi kalau dia misalkan menyelisihi sunnah Rasulullah, maka tidak tergolong dalam golongan Rasulullah. Termasuk juga di dalam hadisnya bahwasanya disebutkan begini, ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk ba'ah itu mahar istilahnya ya, untuk membayar mahar, maka hendaklah menikah. Karena dalam menikah itu bisa lebih menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Kalau memang tidak mampu, maka fa'alaihi bisyam, maka dia harus berpuasa, karena fa'innahu lahu wija, karena puasa itu nanti akan menjadi obat bagi orang tersebut. Jadi tentang masalah nikah itu keutamaannya sangat banyak sekali ya. Baik. Itu adalah sedikit tentang pengantarnya. Kemudian sekarang pertama kita akan membahas nikah. Nah, jadi nikah itu ada secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau nikah secara bahasa adalah berkumpul dan melakukan wati. Nah, wati di sini adalah, saya langsung menyebutkannya karena di sini terkait pembahasan fikih, adalah melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu pada awalnya diharamkan. Ketika sudah ada nikah, maka nanti menjadi halal. Jadi secara bahasanya adalah yang penting berkumpul dan kemudian melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Namun secara syariat, nikah adalah aqdun yatadammanu ibahatal waqi. Jadi satu akad, yaitu serah terima, yang kemudian meniscayakan kebolehan melakukan wati.
melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah. Jadi bilafzi nikahin, dengan lafadz nikah. Au tazwijin, atau dengan perkataan tazwij, menikah, zawaj, atau terjemahan dari keduanya. Makanya kalau kita dengar ya biasanya qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Jadi di sana disebut nikah, nikahaha wa tazwijaha. Itu biasanya yang menerima. Kalau yang menyerahkan apa? Angkah tuka wa zawwajtuka binti Khadijah misalnya bimahri kada wa kada halan misalnya. Jadi dia menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan. Tidak boleh menggunakan lafadz lainnya. Misalkan saya pasrahkan anak saya misalnya. Atau misalkan karena ini akad, termasuk di antara akad adalah jual beli misalnya, maka saya jual, itu nggak bisa. Jadi khusus menggunakan lafadz nikah dan juga tazwid atau terjemahan dari keduanya itu. Baik, itu tentang masalah definisi nikah, baik secara bahasa ataupun secara istilahnya. Kemudian, karena sudah nikah itu ya, tentang masalah nikah, itu nikah ada rukunnya. Sehingga kalau rukun ini sudah terpenuhi, itu nanti nikahnya akan sah. Tentunya rukun yang akan disebutkan di sini adalah madhab Syafi'i, sebagaimana adalah madhab yang mayoritas diikuti oleh orang-orang di Indonesia, di negeri kita ini. Rukun nikah ada 5. Jadi rukun nikah ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Nah, dia mau nikah, suaminya ada enggak? Kan gitu. Jangan-jangan cuman mau nikah saja ternyata suaminya enggak ada. Ya nyari dulu makanya. Itu yang pertama. Yang kedua, calon istri. Calon istrinya ada. Dia sudah nyebar kemana-mana mau menikah. Istrinya mana? Belum ada. Ya kan? Jadi harus benar-benar ada. Nyata. Bukan hanya sekedar katanya-katanya, akan tapi benar-benar sudah siap. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, adanya wali. Nah, wali nanti kita akan bahas dengan pembahasan secara khusus ya. Wali itu kalau kita mudahkan adalah orang tuanya si istri. Sementara kalau suami gimana? Apakah butuh wali? Enggak usah, enggak apa-apa. Jadi dia misalkan langsung orangnya saja, lalu nikah tanpa ada orang tuanya dari pihak lelaki, itu enggak masalah. Kemudian yang keempat adanya 2 saksi. Nanti 2 saksi akan dibahas sendiri juga. Sama kemudian yang kelima adanya sigat atau ucapan akad. Adanya serah terima. Adanya serah terima. Jadi sang walinya menyerahkan kepada calon menantunya itu, dan menantunya menerima ketika angkah tuka qabil tu nikahaha. Jadi ada 5 perkara ini ya, yang 2 saksi, sigat ataupun ucapan akad. Ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini tentang rukun-rukunnya. Nah, sekarang ada orang yang memang tugasnya melaksanakan akad nikah. Tugasnya memang melaksanakan akad nikah. Dan ini ada dua golongan orang. Yang pertama, dia itu adalah wali, hakim istilahnya, ataupun memang wali dari perempuan itu. Nah, mereka itu kalau misalkan diminta untuk menjadi pelaksana akad nikah, dia harus meneliti sebelum melakukan akad nikah. Makanya di sini yang bagi limutawalli uqudil ankihati idza tuliba minhu an yubashira aqdan nikah sawa'an kana huwal waliyyu aw kana safiran mahdhan an yas'ala qabla mubasharatil aqdi an umurin. Jadi dia harus bertanya tentang beberapa hal dulu sebelum melaksanakan akad. Makanya kalau jenengan berangkat ke KUA sebagaimana dia adalah representatif dari wali hakim ya, karena di sini mau tidak mau KUA itu akan mengurus masalah pernikahan. Walaupun qadhi itu kan hanya ada dalam negeri Islam, negara Islam. Tapi ini dengan darurat itu juga dianggap sebagai perwakilan. Jadi boleh seperti ini dalam konteks darurat.
Nah, bertanya apa? An yas'ala 'aniz zaujati hal hiya bikrun aw thayyibun. Pertama yang ditanyakan, perempuannya ini apakah dia masih perawan, ting-ting, atau sudah janda? Karena kalau perawan ada implikasi hukum tertentu. Sebagaimana kalau misalkan dia adalah janda, itu nanti ada implikasi hukum tertentu juga. Ya kan? Apa sih yang disebut dengan perawan itu? Maksudnya perawan di sini gadis, dan apa juga yang dimaksud dengan janda. Nah, ini penting ini, mungkin bisa difahami ya. Jadi, yang dimaksud gadis atau perawan adalah seorang wanita yang selaput darahnya masih belum hilang disebabkan wati. Jadi memang dari awal selaput darahnya itu memang masih ada dan tidak hilang. Artinya, ya bukan disebabkan perbuatan hubungan antara suami istri, sehingga itu masih ada. Jadi tidak melakukan apapun sama sekali. Nah, beda kalau misalkan selaput darahnya hilang, namun karena dia jatuh misalnya dari tempat yang tinggi. Atau misalkan mens atau head, namun mensnya ini sangat kuat sehingga kan panas itu katanya ya, sehingga membuat selaput darahnya sobek atau robek. Nah, bagaimana orang seperti ini, perempuan seperti ini, tetap dihukumi perawan atau gadis. Seperti itu. Jadi intinya selaput darahnya masih belum hilang disebabkan wati. Tapi sebaliknya kalau selaput darahnya sudah hilang disebabkan, nah ini kan, selaput darahnya hilang disebabkan oleh wati, yaitu hubungan suami istri, hubungan laki-laki dengan perempuan ya, baik dengan cara yang halal, maksudnya dengan menikah syar'i, ya kayak biasanya orang menikah dengan perempuan, mesti akan melakukan hubungan suami istri. Adalah satu hal yang ya dilakukan seperti itu. Nah, jelas nanti selaput darahnya akan hilang. Ya kan? Akan hilang, maka orang tersebut dianggap secara istilahnya adalah janda. Ini yang pertama, baik dilakukan dengan cara halal ataupun dengan cara haram. Nah, ini yang penting ini. Maksudnya pemahamannya penting ini. Artinya anak gadis, misalkan ya langsung saya contohkan beberapa kasus yang ada khususnya di negeri tercinta ini, beberapa anak SMA, apalagi di negeri di kota-kota besar, itu mereka sudah menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya. Kalau misalkan suatu saat dia akan menikah, lalu kemudian ditanyakan oleh sang hakim, dalam ini KUA misalnya, sampean sudah masih gadis apa sudah janda? Maka orang ini, perempuan ini mesti akan menjawab gadis. Kenapa? Karena di dalam masyarakat yang dimaksud janda adalah orang yang menikah kemudian dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, ini makanya pemahaman yang perlu untuk kita luruskan. Jadi kalau ada wanita, gadis menyerahkan kehormatannya, keperawanannya kepada pacarnya, maka dia statusnya adalah janda walaupun belum nikah. Walaupun belum nikah, dia statusnya adalah janda secara syariat. Walaupun secara istilah di masyarakat, ya mungkin dianggap gadis ya, tapi secara syariat dan hukumnya adalah hukum janda. Seperti itu. Ini yang kedua. Ataupun karena wati syubhat. Jadi ada wati syubhat ini permasalahan yang sangat jarang terjadi. Seperti itu. Wati syubhat ini tidak ada hukumnya, Ustaz. Halal ataupun tidak, enggak ada hukumnya. Halal tidak, haram tidak. Wati syubhat. Seperti apa contohnya? Kalau yang dicontohkan oleh ulama itu begini. Dia itu misalkan menikah dengan seorang perempuan. Ternyata di rumahnya, di dalam kompleks rumahnya itu, misalkan rumahnya tingkat ya, seperti rumahnya orang Arab. Jadi kan satu keluarga kumpul semua kan. Lalu kemudian misalkan dia datang malam ke rumahnya, ngetok kamarnya, kemudian masuk, lalu kemudian terjadilah hubungan itu, kok ternyata bukan istrinya.
Ternyata misalkan ada iparnya. Pokoknya selain istrinya lah. Dan memang tanpa ada unsur kesadaran, tanpa ada unsur kesengajaan, tanpa ada unsur pengetahuan sama sekali. Maka hal yang seperti ini namanya wati syubhat. Wati syubhat itu nggak ada hukumnya. Ini contoh pertama yang dicontohkan ulama. Contoh kedua, ini sangat repot sekali kejadiannya. Misalkan gini, jadi ada orang tua punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Entah dengan sebab apa, lalu dua anaknya ini berpisah. Karena orang tuanya meninggal dunia. Yang satu diasuh oleh A, yang laki-laki, yang perempuan diasuh oleh B. Ketika umur sudah besar, keduanya bertemu. Kok saling mencintai kemudian sampai terjadi pernikahan. Sampai terjadi pernikahan, sampai terjadi mempunyai anak. Padahal, ya karena memang nggak tahu ya, kalau ternyata itu adalah saudaranya atau saudarinya, lalu akhirnya bagaimana? Ketika suatu saat melihat nasabnya, kemudian mikir lagi, diteliti lagi, loh ternyata dia adalah saudarinya. Maka bagaimana? Maka pernikahannya langsung fasakh. Fasakh itu fashun nikah, langsung batal secara seketika. Anaknya gimana nasibnya? Anaknya ngikut ke bapaknya. Anaknya, nasabnya ngikut ke bapaknya. Lah, yang jadi permasalahan, gimana kejadian melakukan hubungan suami istrinya itu? Kan ya, maka hubungan yang telah terjadi beberapa tahun yang silam, maka itu disebut dengan wati syubhat, yang hukumnya tidak halal juga tidak haram. Nah, jadi ada dua contoh yang memang ditampilkan oleh ulama seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi yang jelas titik tekannya tadi bahwa kalau parawan itu selaput darahnya masih ada, ya, atau hilang tapi bukan karena wati, bukan karena hubungan seksual, akan tapi karena jatuh misalnya, atau karena headnya terlalu keras sehingga selaput darahnya pecah, robek ataupun sobek. Kalau janda bagaimana? Janda itu orang yang sudah hilang selaput darahnya disebabkan hubungan seksual, halal ataupun haram, atau disebabkan wati syubhat, di mana nggak ada hukumnya, tidak halal dan juga tidak haram. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau memang wanita tersebut adalah perawan, nah ini ada implikasi hukum kan? Kalau memang wanita tersebut adalah perawan, maka boleh bagi ayahnya dan kakeknya saja, ayah, kakek. Jadi si perempuan itu punya ayah, sekaligus kakeknya juga masih ada. Kalau misalkan kakeknya sudah tidak ada, berarti ayahnya saja. Atau ayahnya meninggal, kakeknya ada, berarti kakeknya saja. Boleh apa? Ayah dan juga kakek itu adalah duna ghairihi min sairil awal, selain keduanya dari wali-wali yang lain itu nggak boleh. Tidak boleh melakukan satu keputusan ini. Jadi keputusan yang boleh dilakukan bagi anak gadis hanya boleh dilakukan oleh ayah dan juga kakeknya. Boleh apa? Boleh menikahkannya secara ijbar. Nah ini. Jadi boleh menikahkannya dengan cara ijbar. Ijbar itu adalah menikahkan tanpa persetujuan si gadis. Jadi gadisnya itu tidak setuju, ya, dan juga tidak tahu, ya, dan ya pokoknya tiba-tiba dinikahkan gitu oleh ayahnya atau oleh kakeknya. Ini disebut dengan nikah ijbar. Tapi bukan nikah paksa. Karena beda ya, ada sedikit perbedaan antara nikah paksa dengan nikah ijbar. Kalau nikah paksa, maka orang tuanya memaksa. Memaksa tanpa ada syarat sedikit pun. Yang penting orang tuanya menginginkan, maka dia lakukan. Seperti yang terjadi kepada apa? Siti Nurbaya kan. Dalam ceritanya kan Siti Nurbaya itu dipaksa menikah kepada Datuk Maringgi karena mempunyai hutang. Orang tuanya siapa itu? Siti Nurbaya. Cuman dalam Islam nggak seperti itu. Boleh menikahkan dengan cara berijbar walaupun si gadis belum balik, ya.
si gadisnya itu belum balik, tapi ada syaratnya. Yang pertama syaratnya, calon suaminya sekufu. Maksudnya sekufu itu satu derajat. Kalau dia adalah anak kiai misalnya, maka calon suaminya yang akan diijbarkan anak gadisnya ini, ya walaupun belum balik, karena balik bukan syarat kemudian menikah ya, bukan syaratnya. Ya, jadi anak kiai, maka yang laki-laki juga anak kiai. Kalau misalkan si perempuan ini anaknya juragan, maka ayahnya juga kurang lebih akan menikahkan kepada anaknya juragan juga, atau yang setingkat. Nggak boleh kemudian, sebagaimana dicontohkan oleh ulama, misalkan anaknya kiai. Kemudian orang tuanya ini akan menikahkan si anaknya kepada seorang laki-laki biasa. Yang mana misalkan bukan anaknya kiai, nggak pernah mondok, ya kan? Itu nggak boleh. Jadi tidak sekufu, tidak jomplang itu, jomplang istilahnya. Atau misalkan si perempuan sudah S2 misalnya, S2. Kemudian orang tuanya menginginkan untuk dinikahkan, dan tentunya yang perempuan itu masih gadis ya, karena syaratnya kan itu harus gadis. Ingin dinikahkan kepada anak SMA. Itu kan jomplang seperti ini. Baina sama'i was sumur kan gitu. Antara langit dan sumur gitu. Ya kan? Lah, hanya saja kalau seperti ini tuh nggak cocok. Jadi harus nyari S2 juga gitu. Beda kalau misalkan nanti menggugurkan. Udahlah, nggak apa-apa, papi dinikahkan saja saya kepada itu. Dan yang penting dia kan akhlaknya dan sebagainya lah alasannya gitu kan. Ya. Jadi ini yang pertama harus sekufu. Yang kedua, yang laki-laki itu mampu membayar mahar mithil. Mampu membayar mahar mithil. Mahar mithil itu apa? Ya mahar kita tahu ya. Mahar sendiri itu adalah satu kewajiban yang harus diserahkan oleh suami kepada calon istrinya. Nah, mithil itu adalah mahar yang pantas bagi wanita tertentu. Nah, ukurannya kepada siapa? Pertama, bisa melihat kepada ibunya, atau melihat kepada saudarinya yang sudah menikah, atau kepada bibitnya yang mungkin sudah menikah. Jadi gini, ini maharnya berapa? Dulu ibunya saat menikah. Oh dulu 100.000 mas. Wah kalau sekarang 100.000 nggak cocok gitu kan. Nah sekarang 100.000 dulu dengan sekarang berapa? Oh sekarang 1 juta. Maka kira-kira wanita seperti ini 1 juta maharnya ya. Kemudian atau misalkan lihat bibinya, melihat kepada saudarinya, atau melihat kebiasaan wanita di kampung itu berapa biasanya maharnya. Itu disebut dengan mahar mithil. Nah, laki-laki yang akan dinikahkan oleh ayahnya dengan cara ijbar kepada anak gadisnya itu harus mampu membayar mahar mithil. Untung-untung lebih ya maharnya itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu syarat yang selanjutnya boleh kemudian ada ijbar, tidak terdapat permusuhan zahir dan batin antara calon suami dan calon istri. Tidak terdapat permusuhan yang nyata dan batin juga batinnya. Memang si perempuan tidak suka gitu kan, tidak terdapat permusuhan lah. Memang sebelumnya sudah musuhan, kok masih orang tuanya akan menikahkan. Nah ini persis, yang poin ketiga ini persis dengan kasusnya Datuk Maringgi, di mana dia akan menikahkan Siti Nurbaya kepada laki-laki itu. Karena si ayahnya itu punya hutang. Padahal itu ya, padahal ayahnya Siti Nurbaya ini Siti Nurbayanya tidak suka, bahkan ada permusuhan kepada Datuk Maringgi. Ya kan? Jadi tidak terdapat permusuhan kepada calon suaminya. Dan juga calon istri nggak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, maka tidak boleh. Baik, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah tidak terdapat permusuhan zahir antara calon istri dan walinya. Jadi ayahnya tidak sedang bermusuhan dengan anaknya. Kalau sedang bermusuhan dengan anaknya, mempunyai permusuhan yang zahir, itu nanti tidak boleh mengijbar. Tiba-tiba karena ayahnya kesal, dia menikahkannya kepada seorang lelaki, padahal si anak itu ada permusuhan dengan ayahnya.
Ini misalnya permusuhan zahir. Lah ukuran zahir dan batin itu kalau zahir diketahui semua orang, kalau batin diketahui orang dalam saja. Itu ukuran zahir dan batinnya. Nah, kalau syarat dari 4 ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Makanya walaupun orang tua itu mempunyai dalam mazhab Syafi'i secara khusus ini mempunyai kekuasaan absolut untuk menikahkan anaknya yang masih gadis, walaupun anaknya tersebut tidak tahu begitu, tetap orang tua dianjurkan untuk meminta pendapatnya. Meminta pendapatnya. Gitu. Nah, jadi ini yang tadi disebutkan. Kemudian ada diwajibkan pula bahwa mahar musamanya, mahar yang disebut saat nikah tidak kurang dari mahar mithil. Nah, di sini ya, nanti ada dua, ada mahar mithil, ada mahar musamma. Apa yang disebut dengan mahar musamma? Kalau mithil tadi ya, seukuran wanita ini umumnya berapa maharnya? Itu mahar mithil. Kalau mahar musamma adalah mahar yang disebut di saat akad nikah. Itu saja. Misalkan ketika akan akad atau ketika akad dia menyebutkan maharnya 1 juta atau maharnya 500 ya, maharnya 500. Padahal perempuan ini maharnya pada umumnya perempuan seperti ini itu 1 juta. Nah, bagaimana kalau seperti ini, tapi tetap dia harus membayar 1 juta itu mahar mithil gitu kan. Cuman menyebutnya 500. Maka bagaimana? Maka kalau seperti ini, dia itu pernikahannya sah, dia ngomongnya 500, tapi tetap harus bayar 1 juta. Ini hanya musamma, jadi tidak ada implikasi, hanya menyebutkan kayak gitu ya. Menyebutkan saat akad nikah saja. Nah, kalau seperti ini, maka nanti orang tuanya yang dosa. Kenapa kok disamakan antara mahar mithil dengan musamanya? Makanya orang tuanya nanti harus bilang kepada calon suaminya ini. Gitu. Kemudian selanjutnya mahar harus dibayar secara kontan. Jadi tidak hutang ya. Kalau masih bayar mahar hutang, berarti nanti tidak boleh ijbar. Tidak boleh. Berarti dia tidak mampu untuk membayar mahar gitu kan. Sementara tadi kan harus mampu. Dan jika berupa uang, maka uangnya harus berlaku di tempat itu. Makanya maharnya tidak boleh menggunakan yuan misalnya. Atau menggunakan ringgit misalnya. Karena itu ringgit Malaysia tidak berlaku di sini. Misalnya kayak gitu. Kalau dolar gimana? Kalau dolar, jika memang dolar diberlakukan, maka boleh. Tapi kan tidak semuanya menggunakan dolar. Ke Indomaret saja pakai kode dolar itu nggak bisa gitu. Nah, seperti itu ya. Ini permasalahan ijbar. Nanti yang ingin bertanya bisa langsung di ini ya. Makanya kalau perlu nanti dicatat pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada seorang gadis, dia nggak punya ayah ataupun kakek, misalnya karena meninggal. Maka bagaimana? Wali selain keduanya itu tidak boleh menjadi wali mujbir. Nah, wali mujbir itu adalah wali yang melakukan ijbar, yang melakukan yang tadi itu. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh menikahkan anak gadis tersebut. Yang boleh secara ijbar itu hanya siapa tadi? Yaitu hanya ayah dan juga kakek. Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi dia harus didapatkan izinnya dulu. Sudah didapatkan izin atau memberi izin. Atau dimintai izin sehingga mengizinkan. Nah, kalau sudah dapat izin, baru misalkan saudaranya boleh menikahkan. Izinnya seperti apa? Izinnya adalah diamnya. Wa idnuha somtuha, kata Rasulullah. Izinnya wanita yang masih perawan, kalau misalkan dimintai untuk menikah adalah ketika dia diam, ya itu sudah izinnya. Kalau
menolak, meronta-ronta, ya jelas itu tidak mau kayak gitu kan. Jadi seperti yang tadi. Jadi walaupun mujbir itu adalah mempunyai kekuasaan absolut, tetap dia harus dianjurkan untuk minta izin. Ini hukum apabila wanita tersebut masih gadis. Begitu ya. Kalau wanita tersebut sudah janda, nah termasuk apa janda? Pertama, telah dicerai oleh suaminya dan sudah melewati masa iddah. Yang kedua, ditinggal wafat oleh suaminya. Dia sudah selesai masa iddah. Atau selanjutnya adalah anak gadis yang menyerahkan kehormatannya kepada pacarnya. Karena dia janda juga secara syariat. Walaupun dia belum menikah, tetap dihukumi sebagai janda. Oleh karenanya mas-masnya ini, kalau ingin nyari wanita, jangan hanya sekedar cantik. Jangan-jangan dia sudah menyerahkan kehormatannya kepada pacarnya. Ya kan? Nyarilah perempuan yang memang kuat memegang agamanya itu. Bagaimana militannya kepada Islam. Maksudnya apa namanya itu? Ya keteguhan agamanya seperti apa? Baru dia ini boleh untuk misalkan melamarnya. Kalau hanya sekedar cantik jangan. Nah, kalau wanita tersebut adalah janda, oke, sekarang berpindah ya dari gadis kepada janda. Nah, kalau yang perempuan itu adalah janda, maka ditanyakan juga. Jadi ada pertanyaan lagi. Kira-kira jandanya kenapa? Apa karena dicerai oleh suaminya atau karena ditinggal wafat? Ini pertanyaan. Kalau memang menjanda karena ditinggal wafat, ditanyakan lagi, kapan meninggalnya itu suaminya sampean itu? Kenapa? Agar diketahui masa iddahnya itu masih ada atau sudah habis. Ya kan? Kalau dia tidak hamil. Kalau hamil, apakah dia telah melahirkan ataupun tidak melahirkan? Sementara kalau iddah wafat itu kan jika dia adalah orang merdeka adalah 4 bulan 10 hari. Apakah sudah melewati masa itu? Kemudian sampean kok ini kan tugas bagi orang yang akan melakukan akad nikah ke KUA. Oh, sampean janda? Iya, Pak. Janda kenapa? Karena ditinggal wafat. Kapan wafatnya? Beberapa yang lalu, Pak. Yang lalu apa? Jadi dijelaskan. Karena untuk menentukan apakah itu sudah 4 bulan 10 hari atau tidak. Karena memang iddahnya wanita yang merdeka artinya bukan budak adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau memang budak, dan ternyata sekarang tidak ya, tidak enggak ada kalau sekarang, maka itu adalah 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Itu kalau budak. Nah, oke, itu kalau ditinggal wafat. Kalau sudah lewat dari 4 bulan 10 hari, maka dia boleh untuk melakukan akad nikah baru dengan lelaki lain. Namun jika dia ditolak atau dicerai oleh suaminya, maka itu dilihat dulu juga. Sampean itu menjandanya karena apa? Saya dicerai, Pak, sama suami saya. Oh, betul. Betul, Pak, saya bersumpah. Jadi harus seperti itu memang. Nah, oke, sekarang begini. Saat sampean dicerai oleh suaminya bilang apa? Suami saya bilang, pergilah kamu ke rumah ibumu. Nah, kalau seperti itu, Mbak, itu belum tentu cerai. Itu namanya tolak secara kinayah. Sementara tolak atau cerai itu ada 2. Ada tolak yang kinayah, ada tolak yang sharih. Nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang masalah tolak itu. Nah, makanya kalau kemudian dia bilang, ya suami saya bilang, saya cerai. Misalnya kayak gitu. Oh, seperti itu?
Nah, jika memang seperti itu, berarti cerainya sah. Tapi ditanya lagi, apakah kamu ditalak dengan cara hulu atau dengan cara rujuk? Nah, ini istilah baru ini ya. Kalau hulu itu dicerai tapi dengan adanya imbalan. Misalkan istrinya bilang, "Mas, ceraikan saya, nanti tak kasih mobil sama saya." Kemudian dicerai, ya kan? Mobilnya jadi milik suaminya. Maka terjadilah cerai, tapi cerai hulu. Dan ini ada hukum tertentu. Atau dengan cara cerai rujuk. Maksudnya cerai rujuk adalah cerai yang kemudian boleh untuk rujuk kembali. Karena cerai kan ada dua. Ada cerai yang bisa rujuk, ada cerai yang sudah nggak bisa rujuk lagi. Apa itu? Cerai bain namanya. Atau kalau di kita itu talak 3. Itu sudah nggak bisa kembali lagi kan, kecuali nanti adanya muhalil. Tapi ala kulal ditanya lagi sama KUA ini istilahnya kalau sekarang. Sampai dicerai ini, itu bilangnya apa? Apa jadi cerai hulu, apa cerai rujuk? Terus kemudian kapan itu dicerainya sampean? Apakah sudah berlalu 2 kali masa sucian atau bagaimana? Dengan cermat. Kenapa? Karena kalau kemudian menikahkan, padahal dia ada hubungan ikatan dengan pernikahan sebelumnya, artinya masih ada hubungan ikatan, masih istrinya orang, maka sang pelaksana akad nikah itu menanggung dosa perzinahan. Makanya sampai ribut sampai begini nih, ya karena macam begitu itu. Makanya nggak mudah untuk kemudian menjadi pelaksana akad nikah ini, termasuk hakim atau wali muhakkam. Jadi ada 2 wali itu. Ada wali hakim, wali asli, wali hakim, dan wali muhakkam. Ada 3. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang begini. Udah, sampean berarti sudah dicerai ya. Cuman masalahnya, apakah sebelum dicerai dulu, sampean pernah digauli atau tidak? Jadi ditanya lagi, apakah pernah terjadi hubungan seksual sebelum terjadinya cerai itu tadi? Ditanya lagi sama 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 hakimnya gitu. Sampai puyeng istrinya nggak jadi nikah akhirnya. Nah, kemudian kemudian si istrinya menjawab, "Oh iya Pak, saya pernah digauli dulu sebelum diceraikan." Ya kan? Kalau memang dia menjawab seperti itu, ditanya lagi, apakah Anda termasuk wanita yang haidnya masih aktif atau sudah menopause? Ya, haidnya itu masih berlaku setiap bulannya ada, atau memang sudah nggak haid lagi? Loh, kok bisa begitu? Iya, karena wanita yang haidnya masih aktif itu iddahnya adalah 2 kali masa suci. Seperti itu ya. Nah, jadi ditanya lagi seperti itu. Nah, jadi ditanya 2 pertanyaan ini. Nah, jadi pada intinya ini disebutkan bahwa bagi pelaksana akad nikah itu tidak mudah untuk kemudian melakukan pernikahan, yaitu melakukan akad nikah, sampai kemudian benar-benar nyata bahwa si perempuan itu tidak punya ikatan sama sekali dengan suami yang pertama itu. Memang sudah bukan suaminya, memang dia sendiri bukan istrinya. Bukan istri dari suami yang pertama itu. Itu ya. Nah, baik. Sekarang lanjut. Selanjutnya, seorang janda itu akan dianggap sah menikahnya itu apabila ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Beda ya antara perempuan yang masih single dengan perempuan yang sudah pernah menikah. Ya, ataupun yang menyerahkan kehormatannya pada pacarnya itu tadi. Itu kan janda juga secara syariat. Nah, kalau dia itu adalah janda, harus ada 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, dia boleh menikah ketika sudah balik. Boleh menikah lagi ya, karena sudah janda, ketika dia sudah balik. Nah, ini syarat ini tidak berlaku bagi gadis yang wali mujbirnya masih ada.
Beda kan hukumnya? Kalau gadis tidak harus balik untuk menikah. Bahkan dia berumur setahun saja, 2 tahun saja, atau 3 tahun saja anak perempuan, itu sudah bisa untuk dinikahkan oleh ayahnya kepada laki-laki yang menurut ayahnya sesuai dengan syarat tadi di awal. Permasalahan ijbar. Boleh. Jadi karena memang syarat nikah tidak harus balik, nggak ada syarat nikah itu ataupun sahnya nikah harus balik, kecuali janda yang akan menikah lagi, maka dia harus balik. Kan tergambar loh. Apa ada Ustadz, orang akan menikah lagi, wanita akan menikah lagi, padahal dia belum balik. Ada Mas, ada Ustadz. Yaitu wanita yang menikah ketika berumur misalkan di bawah 9 tahun. Karena umumnya wanita mengalami haid ketika umur 9 tahun. Misalkan dia menikah di umur 7 tahun ya. 7 tahun, kemudian 8 tahun ya sudah digauli oleh suaminya. Wanita 8 tahun sudah digauli oleh suaminya. Sebelum umur 9 tahun, dia belum haid loh. Sebelum umur 9 tahun, dia dicerai. Kemudian dia ingin menikah lagi, tidak boleh. Selain memang masa iddahnya ini ya. Cuman kalau misalkan dia umur segitu dia hamil dan melahirkan misalnya, maka kan iddahnya selesai dengan melahirkan. Ya, ketika dia misalkan ditinggal wafat oleh suaminya misalnya, dia ingin nikah lagi, maka nunggu balik dulu. Misalkan baliknya kurang 5 bulan lagi, nunggu balik dulu karena dia janda. Beda dengan permasalahan sebelumnya kalau dia gadis. Seperti itu. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah adanya izin dari perempuan yang sudah janda itu. Makanya harus minta izin dulu pada wanita yang sudah janda. Dan dia memberikan izin secara lisan kepada walinya untuk menikahkan itu. Walaupun walinya itu adalah ayah atau kakeknya. Istilah lainnya wali mujbir. Tapi karena janda, mujbirnya tidak berlaku. Jadi ini ya, ini permasalahan tentang ini masalah wanita yang masih gadis dan juga sudah janda. Implikasi hukum dari keduanya itu apa saja. Nah, baik. Nah, ini jam 9 kurang 5 menit. Apa diteruskan? Karena kita kalau lihat materinya, mana itu materinya? Kalau sekarang itu apa materinya Ustaz Adil? Materinya cukup banyak. Saya sebenarnya sangat memungkinkan untuk menyampaikan secara datar. Dan itu sangat bisa, waktu itu sangat cukup. Cuman sepertinya kalau hanya seperti itu tanpa ada penjelasan, menurut saya kurang gitu. Gitu kan ya? Jadi nggak apa-apa walaupun agak lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira setuju apa gimana ini? Ini ada komentar di kolom chat. Ada yang bilang lanjut lanjut sampai jam 10. Ya, karena ya walaupun tidak. Nah, jadi walaupun pembahasan ini tidak tuntas ya, ya insya Allah kita akan adakan di kesempatan yang akan datang. Jadi tidak apa-apa walaupun sudah keluar dari jadwal yang seharusnya. Yang penting ya insya Allah ada asupan nutrisi keilmuan bagi jiwa kita yang sedang gersang ini. Apalagi tadi siang panas ya, jadi perlu asupan nutrisi keilmuan kepada jiwa kita yang sedang gersang. Baik, kita lanjut kepada wali nikah. Nah ini penting ini. Wali nikah ini mungkin kalau bagi laki-laki itu tidak begitu menjadi prioritas. Tapi saya ultimatum, nah istilahnya. Saya ultimatum kepada para akhwat di sini.
tentang masalah wali. Walinya anti-anti ini masalah sangat penting dan sangat mendesak. Apalagi mereka yang mempunyai keinginan di masa-masa dekat ini untuk mengikat tali yang disebut dalam Al-Qur'an dengan mitsaqan ghalidhan. Ingin menikah. Ini penting sekali, ini sangat mendesak bagi wanita ini. Makanya harus diultimatum. Nah, kayak gitu ya. Baik, wali-wali dalam nikah. Nah, adapun wali yang paling berhak dan paling utama untuk menikahkan wanita, pertama, langsung kepada tabel. Terus di bawahnya. Nah, kemudian saya di sini bikin tabel secara khusus ya. Yang pertama, yang paling berhak adalah ayah kandung. Ingat ya, ayah kandung. Artinya ya memang ayah kandungnya gitu. Itu yang paling berhak. Kalau masih ada ayah kandungnya tidak meninggal, ayah kandungnya tidak gila, nanti ada hal yang mencegah kewalian. Sehingga nanti akan berpindah kepada wali selanjutnya. Nah, ayahnya masih ada, maka yang paling berhak adalah ayahnya. Misalkan ayahnya sudah tidak ada, meninggal dunia, ya, maka yang paling berhak untuk menikahkannya adalah kakek dari ayahnya dan terus ke atas. Jadi perempuan ini punya ayah, ayahnya meninggal, cuman kakek masih ada, maka kakek itu yang paling berhak. Ternyata kakeknya meninggal, buyutnya ada, maka buyut itu yang paling berhak. Ayahnya buyut masih ada, buyutnya sudah meninggal, maka ayahnya buyut itu yang paling berhak untuk menikahkan. Sampai ke Nabi Adam, seandainya Nabi Adam masih berada, dan ternyata orang tuanya sampai ke ayahnya sudah meninggal, maka Nabi Adam itu yang kemudian menikahkan. Nah, ini hanya gambaran yang poin kedua ini loh. Poin kedua, gambaran poin kedua adalah kakek dari ayah dan terus ke atas. Makanya yang lainnya tidak boleh ikut campur selama ayah atau ayah meninggal tapi kakek masih ada, yang lainnya nggak boleh ikut campur. Itu yang kedua, yang paling berhak. Kemudian yang ketiga, ternyata kakeknya sudah meninggal juga. Ayahnya juga meninggal, kakeknya juga meninggal, misalnya. Dan ternyata ada ya beberapa akhwat yang saya kenal, ada yang orang tuanya sudah meninggal, kakeknya juga sudah meninggal. Siapa yang berhak menikahkannya? Saudaranya yang sekandung. Saudara sekandung. Artinya ayahnya sama, ibunya juga sama. Itu namanya sekandung. Ya kan? Kalau seayah berarti ayahnya saja yang sama, tapi ibunya nggak sama. Jadi saudara sekandung dulu, baru kemudian yang lain setelah itu. Misalkan saudara sekandungnya lebih kecil gimana? Tetap dia yang berhak. Kalau dia tidak mau, ya dia bisa memasrahkan pada orang lain. Sebagaimana ayah juga boleh kan mewakilkan kewaliannya kepada kiai misalnya, kepada ustadz misalnya, kan boleh. Kalau ayahnya saja boleh mewakilkan kepada orang lain, bagaimana dengan saudaranya si perempuan ini? Ya jelas boleh. Itu yang ketiga. Kalau ternyata saudara sekandungnya nggak ada juga, entah karena meninggal dunia atau karena dia gila, dan yang lain-lainnya, maka yang menikahkan selanjutnya yang paling berhak adalah saudara seayahnya. Saudara seayah itu ayahnya sama, tapi ibunya nggak sama. Ya, seperti itu. Nah, jadi saudara seayah. Nah, baru kemudian kalau misalkan saudara seayahnya juga nggak ada, dia nggak punya saudara seayah, maka putra saudara sekandung, yaitu apa? Ponakannya, putra saudara sekandung. Jadi saudaranya itu sekandung, kemudian punya anak laki-laki. Namun ternyata saudaranya meninggal. Nah, maka anaknya yang laki-laki itu yang berhak untuk menikahkan sang bibi. Kan dia ponakan, berarti dia ke perempuan ini kan bibinya. Maka dia yang berhak. Cuman fakta yang kita temukan di lapangan, ketika orang tuanya meninggal, saudaranya juga nggak ada. Siapa yang bertindak? Siapa yang bertindak? Pamannya kan? Itu kesalahan besar. Sehingga pernikahannya itu nggak sah. Jadi dia melewati ponaan.
Karena menganggap kan ponakan itu masih kecil. Nggak ada urusan kecil atau enggak di sini. Seperti itu ya. Kecuali nanti ponakannya misalkan belum balik kayak gitu kan. Tidak berakal misalnya juga, atau gila misalnya, baru ke yang lainnya. Ternyata putra saudara sekandung juga nggak ada. Bagaimana? Itu langsung ke poin 6 adalah putra saudara seayah dan terus ke bawah. Jadi misalkan dia putra saudara seayah, ayahnya sama tapi ibunya nggak sama, ponakan seayah. Kalau misalkan dia masih punya keturunan sampai ke bawah, maka itu. Jadi nggak langsung ke paman. Kalau misalkan putra saudara seayahnya telah meninggal, cuman dia punya anak lagi, berarti apa? Kan ponakan seayah ya, gitu kan? Putra saudara seayah, ponakan tapi saudaranya hanya seayah. Ternyata dia meninggal, tapi kebetulan punya anak. Maka anaknya yang kecil itu yang sudah balik tapi boleh untuk kemudian menikahkan. Nah, baru ini ketika semua tidak ada ini sampai poin 6, baru paman boleh bertindak. Baru di sini paman bisa untuk bertindak. Nah, yang 7, paman sekandung. Maksudnya paman sekandung itu adalah saudara sekandung ayah. Saudara sekandung ayah. Maksudnya ayahnya paman, ya ayahnya ayah kita. Ibunya paman, ya ibunya ibu kita. Itu namanya paman sekandung. Kalau paman sekandung tidak ada, maka paman seayah. Kalau paman seayah tidak ada, maka sepupu laki dari paman sekandung. Ya, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Misalkan ada perempuan, dia ayahnya nggak ada, saudaranya nggak ada, pamannya nggak ada, sekandung ataupun tidak itu nggak ada semuanya, adanya sepupu, maka sepupu ini boleh untuk menikahkan. Padahal perlu diketahui sepupu itu bukan mahram. Artinya apa? Sepupu itu boleh menikah dengan sepupunya. Perempuan tadi boleh menikah dengan sepupunya. Tapi kalau semua tidak ada ini, dia bisa menjadi wali. Gitu ya, dia bisa menjadi wali. Nah, ada permasalahan di mana jika seandainya sepupunya itu ingin menikahi wanita tersebut, sedangkan ayah, kakek, saudara, paman itu nggak ada semua, kecuali dia menjadi wali. Di satu sisi dia menjadi wali dari perempuan itu, tapi di sisi lain dia ingin menikahi perempuan tersebut. Nah, ayo siapa yang akan menjadi walinya ini? Yang akan menjadi walinya adalah wali hakim, wali negara, KUA kalau sekarang. Itu dia. Nah, itu yang ke-9. Kemudian jika ternyata sepupu lelaki dari paman sekandung juga tidak ada, meninggal juga misalnya, maka sepupu lelaki dari paman seayah saja. Dan terus ke bawah, jika seandainya ini meninggal tapi punya anak ke bawah, anaknya meninggal, anak tapi punya anak lagi, maka itu yang berhak. Tanpa harus meloncat ke yang ke-11 ini. Kemudian selanjutnya yang ke-11, kalau itu tidak ada yang ke-10, maka yang ke-11 pamannya ayah sekandung. Pamannya ayah sekandung. Jadi ayah punya paman. Ayah yang perempuan sudah meninggal. Saudaranya meninggal, pokoknya pamannya juga enggak meninggal semua pokoknya. Sepupu juga enggak ada, baik sekandung atau sepupu lelaki seayah. Cuman ternyata ayah punya paman. Apa itu istilahnya itu ya? Ayah punya paman, ya kakek juga gitu. Nah, kan berarti gini, pamannya ayah sekandung itu, dia itu saudaranya kakek kita. Betul kan? Pamannya ayah sekandung. Berarti kan saudaranya kakek kita. Kita manggilnya apa? Ya kakek juga. Lah, ternyata masih hidup. Ini misalnya. Maka dia yang berhak. Tidak boleh meloncat ke yang 12. Nah, ternyata pamannya ayah sekandung ini juga meninggal misalnya. Maka dilanjutkan dengan putra dari pamannya ayah sekandung terus ke bawah.
Ini seandainya perempuan nggak punya wali kecuali itu, ya itu. Jadi saudaranya kakek kita itu punya anak laki, saudaranya kakek perempuan itu punya anak laki-laki, ya kan? Maka dia yang akan menikahkan. Ternyata itu juga meninggal, misalnya juga nggak ada, maka pindah ke, walaupun tidak meninggal, misalkan gila ya, karena itu mencegah kewalian, kemudian pindah ke 13, yaitu pamannya kakek sekandung. Seandainya itu pamannya kakek, ternyata kakeknya sudah meninggal, ya kan? Pamannya kakek ternyata masih hidup. Nah, itu yang akan menikahkan. Berarti apa itu istilahnya itu? Berarti saudara laki-lakinya buyut perempuan itu. Saudara laki-lakinya buyut sang perempuan itu. Ternyata dia juga meninggal dunia atau gila. Maka digantikan selanjutnya oleh putra dari pamannya kakek sekandung yang terus ke bawah. Loh, ternyata saudaranya buyut itu punya anak laki-laki dan ternyata saudaranya buyut juga meninggal, maka yang menikahkan adalah anak daripada saudaranya sang buyut itu tadi. Anak laki-laki mestinya ini. Nah, ternyata ini juga meninggal. Misalnya ini, dan ternyata pindah ke yang ke-15, seandainya masih ada pamannya buyut. Berarti apa istilahnya itu ya? Di atasnya buyut itu ya. Pamannya buyut. Ternyata pamannya buyut meninggal ataupun apa namanya itu gila, maka pindah kepada putra dari pamannya buyut dan terus ke bawah. Terus ke bawah keturunan yang laki-laki dari anaknya yang laki-laki. Seperti itu. Jadi inilah urutan dari wali-wali nikah dari seorang perempuan. Dan ini yang berhak sesuai dengan urutan yang paling berhak. Pertama ayahnya dulu, kakeknya, saudaranya, sampai 16 ini. Begitu ya. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Ini saya bikinkan tabel seperti ini. Nah, baik. Sekarang permasalahan selanjutnya. Oke, lanjut. Ustadz, sebelum itu Bagaimana? ada yang nanya nih, Ustadz. Pertanyaannya cukup panjang ini. Oke. Silakan. Saya bacakan atau gimana? Atau saya kirim chat ke jenengan, Ustadz? Oke, bacakan. Silakan. Panjang nih, Ustadz, pertanyaannya. Oke. Boleh. Pertanyaannya seperti ini, Ustadz. Saya bacakan. Ini dari Mas Lana, Mas Teguh Maulana. Saya punya saudara kandung. Sempat ramai di kalangan kami karena saudara ini mau menikah yang kedua atau poligami. Saya benar. Waduh, masih panjang nih. Oke, satu-satu dulu. Ya, jadi ini mau nikah poligami. Ini pertanyaannya berlanjut di saat masalahnya. Oke, lanjut dulu. Ahwatnya ridho jadi istri yang kedua, tapi walinya nggak ridho. Afwan, Ustaz. Punten, Afwan, bukan saudara kandung, saudara seiman. Oh, saudara seiman. Soalnya kayaknya Mas Lana langsung ngomong aja, Mas. biar enak. Monggo Mas Lana. Enggak apa-apa, Ustaz, dibacakan aja udah. Oh, iya. Tinggal langsung baca, insya Allah mudah dipahami. Oke. Oke, jadi tadi ya ada saudara ini ya, saudara seiman tadi mau menikah poligami. Ahwatnya ridho, jadi istri yang kedua. Tapi walinya nggak ridho. Akhirnya wali nikahnya bukan ayah kandung, tapi walinya yang lain di luar tabel yang dijelaskan jenengan. Bagaimana hukumnya? Apakah syar'i? Iya, jadi gini. Betul. Jadi kalau kasus seperti itu, jika ayahnya masih ada, ya kan? Ayahnya masih ada, jelas. Ini ayah kandung apalagi kan? Jelas ada, maka tidak boleh. Maka itu hukumnya haram. Kecuali, nah ada kecualinya ya. Kecuali laki-laki yang melamar perempuan ini, pertama, sekufu. Jadi nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri ya. Itu sekufu. Maksudnya satu derajat ya. Kemudian dan perempuannya sudah rela untuk menikah. Ya kan? Cuman ayahnya padahal sudah sekufu, kemudian mampu si laki-laki ini untuk menafkahinya. Ayahnya masih ngotot tidak mau. Ya kan? Nah,
Di situ maka perempuan ini tidak langsung mengambil langkah kecuali dia melaporkan dulu kepada KUA, ya, kepada hakim. Karena sekarang konteksnya Indonesia ya KUA apalagi itu kan. Maka dia lapor dulu. Nah, setelah laporan diterima, maka hakim menetapkan dengan bukti yang jelas bahwa orang tuanya memang tidak mau. Kalau masih belum ada penetapan dari hakim kalau orang tuanya tidak mau, itu namanya melanggar ketentuan. Karena ketentuannya, jika seperti yang tadi ya, ada perempuan dilamar oleh laki-laki yang sekufu, kemudian mampu untuk memberi nafkahnya secara zahir dan juga batinnya, kemudian ayahnya masih saja tidak mau, ngotot tidak mau. Nah, ngotot tidak mau, ini namanya ta'azus, nanti akan ada pembahasan sendiri. Bagaimana hal seperti ini? Maka dilaporkan dulu kepada hakim, kemudian nanti hakim menentukan apakah orang tuanya benar-benar nggak mau atau perempuan ini yang kemudian melangkahi orang tuanya. Nah, itu tanyakan balik, apakah perempuan itu sudah melapor kepada KUA-nya sehingga KUA menetapkan bahwa orang tuanya benar-benar tidak mau. Dengan cara apa orang tua menetapkan? Pertama, memanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya datang dan kemudian memang nyata tidak mau, maka hakim langsung menetapkan orang tuanya tidak mau sehingga nanti yang menikahkan adalah hakim. Ternyata orang tuanya dipanggil nggak datang-datang, ya kan? Maka ditulislah surat dari hakim kepada orang tua. Ternyata nggak datang-datang, padahal jelas suratnya sampai kepada orang tuanya. Maka bagaimana? Di sini kemudian hakim menetapkan bahwa orang tuanya benar-benar tidak mau, sehingga hakim akan berpindah kepada hakim negara. Begitu ya. Nah, sekarang tanyakan, perempuan apa sudah melalui mekanisme seperti ini atau tidak? Nah, jadi seperti ini. Baik, Baik, terima kasih. Afwan Ustaz, sedikit lagi Ustaz, yang di tabel ketiga itu kan saudara kandung Ustaz. Kalau seandainya bapaknya sudah meninggal, apakah langsung jatuh walinya ke adik laki-laki atau kakak laki-laki Ustaz? Oh, Syukron. itu nanti pas setelah ini pembahasannya. Ada perempuan, Baik, dia Ustaz. punya saudara banyak, punya dua saudara atau 3 saudara atau 4 saudara. Yang jelas di sana walinya sama, hukum walinya sama saudaranya. Ini nggak mandang besar atau kecil ya, kecuali belum balik itu tadi mandangnya. Nah, ini pembahasan pas setelah ini. Mari kita langsung bahas setelahnya. Baik, Ustaz. Syukron. Nah, bagaimana? Ya. Oke, lanjut Ustadz Adil. Dilanjut dulu deh kalau gitu. Nah, hukum apabila wali nikahnya sederajat. Dia perempuan punya saudara dua saudara. Perempuan punya 3 saudara misalnya. 4 saudara. Atau misalkan saudaranya meninggal semua dan dia punya paman laki-laki, berarti saudara sekandung dari ayah, saudara ayah, itu istilahnya, itu punya paman sebanyak 4. Kan sama derajatnya ini, paman semuanya. Nah, ini siapa yang paling berhak untuk menikahkan itu siapa? Nah, makanya di sini hukum apabila wali nikahnya sederajat. Nah, jika wali nikahnya sama seperti ini, sederajat, seperti punya banyak saudara kandung secara bersamaan, banyak di sini maksudnya nggak harus lebih 3, 2 itu sudah dianggap banyak, ya kan? Atau misalkan punya saudara seayah, saudara sekandungnya nggak ada, cuman punya saudara seayah 3 misalnya, 2 misalnya. Atau ini juga nggak ada, atau dia punya paman banyak 4 misalnya pamannya. 4 misalnya pamannya gitu kan. Ini gimana ini hukumnya? Nah, maka yang menikahkannya adalah dirinci. 1, orang yang diberi izin oleh mempelai wanita. Jadi perempuan ini dia mengizinkan sama kakaknya apa adiknya. Ya kan? Dia mengizinkan sama kakak pertamanya atau kakak yang kedua. Terserah.
maka dia yang paling berhak untuk menikahkan adalah orang yang diberi izin oleh perempuan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jika si perempuan tidak melakukan langkah yang pertama ini, kemungkinan dia melakukan langkah yang kedua. Jika mempelai wanita memberi izin pada semuanya, ya wes nikahkan saya wes terserah kayak gitu kan. Nah, itu udah nikahkan bersama-sama yang enggak ya boleh juga kayak gitu kan. Pokoknya siapapun boleh menikahkan saya kayak gitu kan. Nah, jika dia mengatakan seperti itu, maka masing-masing nanti akan mengadakan semacam undian. Kira-kira siapa gitu kan. Tapi kalau si perempuan mengatakan, ya pokoknya karena sampean adalah saudara saya, berarti kalian menikahkan saya sekaligus. Artinya menjadi walinya. Nah, jika memang seperti itu, mereka harus menikahkannya secara bersama-sama. Saya nikahkan bersama-sama. Adik saya bernama Khadijah, misalnya. Dengan mas siapa gitu kan, seperangkat alat sholat contohnya. Jadi bersama-sama. Jika si perempuan langsung mengatakan seperti itu. Atau masing-masing dari banyak orang itu mewakilkan pada salah satu orang di antara mereka. Atau mewakilkan kepada orang lain yang bukan wali. Nah, jadi tergantung wanita mengambil langkah yang mana. Gitu. Dan yang ketiga, jika wanita tersebut mengizinkan kepada masing-masing orang di antara mereka, ya terserah wes, sampean boleh, adik saya boleh, kakak saya boleh, gitu kan. Maka masing-masing di antara mereka boleh melaksanakan akad walaupun tanpa seizin wali lainnya. Jadi misalkan si adiknya ingin menikahkan, mengakadkan, walaupun tidak diketahui oleh sang kakak, ya nggak apa-apa. Karena perkataannya itu sudah umum. Cuman kalau yang dua hal ini aman. Cuman kalau yang pertama ini, jadi dia memberi izin sama siapa? Sama kakaknya. Maka kakaknya itu, yang adiknya nggak boleh nanti. Karena tidak diberi izin. Itu kalau masalah walinya sama. Gitu ya, ini tentang masalah wali. Jadi terjawab ya, itu tadi yang bertanya, ini sudah terjawab insya Allah. Baik, Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan membahas di bawahnya lagi tentang masalah mana ini? Ya, syarat wali nikah. Nah, tadi kan kita sudah bahas wali dengan tabelnya ya. Nah, sekarang syaratnya wali itu apa aja? Pertama, syarat wali itu harus laki-laki. Makanya dalam sebuah hadis kan la tuzawwijul mar'atu mar'atan. Jadi perempuan tuh nggak boleh menikahkan perempuan yang lain. Ibu itu nggak punya hak sama sekali. Jadi yang punya itu ayah, laki-laki. Yang kedua muslim. Nah, yang demikian itu jika memang wanitanya muslimah. Kalau misalkan gini, masalahnya ada orang dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam. Jadilah dia muslimah. Ternyata ayahnya masih Kristen. Nah, ini gimana ini? Kalau seperti ini, ya maka nanti jika tidak ada wali-wali yang Islam, misalkan Kristen semua, langsung pindah kepada hakim. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia punya saudara lelaki, ternyata ikut masuk Islam juga, maka dia berpindah kan dari ayah, karena ayah bukan muslim, berpindah kepada selanjutnya. Makanya ini syarat wali nikah ini penting. Dan yang paling penting lagi bagi akhwat untuk memperhatikan ini. Nah, kemudian selanjutnya harus balik. Dia kalau walinya saudaranya misalnya, ternyata masih PAUD gitu kan, gimana dia akan melakukan akad nikah gitu kan? Nggak tahu dia, nggak paham. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berakal. Ternyata walinya misalkan orang tuanya gila gitu kan. Dengar, ayah, saya mau nikah. Ternyata dia mendengar perkataan ini misalkan menyebabkan kegilaannya. Ini contoh saja, kaget gitu ya. Maka gimana? Maka walian berpindah kepada wali yang selanjutnya. Ya, berarti siapa? Berarti kakek. Kakeknya meninggal, ya berarti kepada saudara segandung. Saudara segandung nggak ada, saudara seayah. Terus sesuai dengan tabel tadi.
Kemudian selanjutnya yang kelima ya, itu merdeka, bukan budak. Ayahnya bukan budak. Misalkan dulunya budak, ternyata perempuan ini dimerdekakan oleh seorang yang baik hati. Misalnya ini, dimerdekakan. Ternyata dia ingin menikah. Gimana? Wong ayahnya adalah budak. Maka nanti akan berpindah kepada wali selanjutnya. Misalkan dia punya saudara laki-laki yang juga merdeka misalnya, maka itu yang menikahkan. Loh kok ternyata nggak ada, semua nggak ada, maka ke hakim. Nah, kemudian selanjutnya adalah rasyid. Rasyid ini adalah bisa mengelola harta benda. Uangnya nggak dibuang-buang. Ya kan? Kendaraannya nggak dihancurkan sendiri. Jadi rasyid. Jadi dia bisa mengelola hartanya. Kalau dibahasakan, dia tahu nilai mata uang dan berharganya mata uang. Ya kan? Tapi kalau dia nggak tahu ini 2.000 apa 20.000 ini, ya kan? 2.000 apa 20.000, ya terbalik-balik apa segala macam, ya kan? Terus kemudian pokoknya nggak bisa mengelola harta. Maka bagaimana? Itu nanti akan berpindah ke waliannya. Jadi orang tuanya itu kayak apa ya? Semacam idiot lah kayak gitu orang tuanya, semacam idiot. Maka berpindah kepada selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada adil. Nah, ini seperti Ustadz Adil ya, yang mana sangat adil sekali. Itu maksudnya apa? Itu tidak melakukan dosa besar. Jadi walinya tidak tukang minum-minuman keras. Ya, atau walinya itu tidak selalu melakukan perbuatan kecil, maksiat kecil terus. Ya, tiap hari pokoknya perbuatan kecil terus. Nah, maka bagaimana jika seperti ini itu berpindah kepada yang lainnya, kepada wali berikutnya. Ternyata kok walinya kayak gitu semuanya, nggak adil, ya ke hakim. Kayak gitu kan. Kan ada ya anaknya preman yang kerjaannya tukang minum-minuman keras, kerjaannya adalah berjudi, kerjaannya adalah main perempuan, ya, kerjaannya adalah begal misalnya, ternyata anaknya dapat hidayah. Ya kan? Tidak sedikit ya, ada anaknya preman itu dimondokkan. Ya, sekedar pengetahuan saja, tidak sedikit. Jadi ayahnya preman, cuman dia nggak mau anaknya mengikuti langkah dirinya gitu, sehingga akhirnya anak perempuannya dimondokkan. Nah ini gimana kalau mau nikahin? Kan begitu. Ya berpindah ke waliannya sesuai dengan syarat yang ada di sini. Berpindah kepada saudaranya yang baik lah istilahnya, yang adil. Tapi kalau misalkan saudaranya juga begitu, pokoknya semua walinya kayak gitu, nanti langsung ke hakim. Seperti itu. Nah, makanya di bawah ini jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka walinya itu tidak berhak dalam perwalian. Makanya perwaliannya pindah kepada yang setelahnya sesuai dengan tabel tadi itu. Jika memang tidak ada wali yang sederajat. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini insya Allah kita ini ya, tinggal satu pembahasan lagi ya, ini penting ya, karena kaitannya dengan wali. Baik, selanjutnya, selain syarat di atas, ada juga syarat lain. Apa syaratnya? Pertama, wali tidak dalam keadaan terpaksa. Misalkan, ada perempuan, dia sudah cinta sama laki-laki. Orang tuanya nggak mau. Nah, gimana ini? Orang tua saya nggak mau, Mas. Padahal saya sudah ngebet banget sama sampean. Oh, gampang. Tiba-tiba kemudian calon suaminya datang kepada calon mertuanya, dia langsung mengalungkan arit. Kalau kamu tidak menikahkan anak Anda kepada saya, maka Anda akan saya siksa, misalkan. Anda akan saya bunuh, misalnya. Dan melakukan ancaman-ancaman yang serius. Sehingga orang tua atau wali dari perempuan itu merasa terpaksa untuk menikahkan anak. Iya ya mas, saya pokoknya berjanji akan menikahkan misalnya. Gimana kalau begitu? Maka nanti pernikahannya nggak sah. Karena kenapa? Walinya
dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan kemauannya sendiri. Terus siapa yang dosa? Ya si anak perempuan sama yang ini. Ini kalau terpaksa kan tidak ada hukum dosa ya. Tapi dengan paksaan yang serius, seperti yang tadi itu, nggak dosa dia. Berarti anaknya berzina, karena nikahnya nggak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya wali ini pandangan matanya tidak cacat, baik karena terlalu tua atau karena sakit pikiran. Ya maksudnya di sini bukan ini ya, bukan karena buta ya. Ya, bukan karena buta. Akan tapi dia lebih ke yang ada di dalam otak, seperti gila. Karena cacat di sini yang dimaksud adalah orang yang gila itu kan mungkin dia melihat, tapi melihat hal yang apa ya, tidak sama dengan yang kita lihat. Nah, jadi ini yang kedua. Tidak karena terlalu tua sekali sehingga ada istilahnya pikun gitu, sehingga istilahnya pikun, atau karena gila itu tidak mengalami hal ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak sedang melaksanakan ihramlah. Kalau sedang ihram, baik ihramnya haji ataupun umroh, itu nggak boleh menikahkan. Ya, menikahkan itu nggak boleh. Atau menikah juga sebenarnya juga nggak boleh karena sedang ihram. Atau misalkan mewakilkan itu juga nggak boleh. Misalkan apa misalnya dia ada di Mekah ya, kemudian sedang ihram dan anaknya mau nikah gitu, dan anaknya sudah nggak bisa nahan lagi. Lalu akhirnya dia nelpon kepada orang yang di rumahnya, ini ya saya wakilkan kewalian saya kepada Ustadz Fulan. Padahal dirinya sedang ihram. Bagaimana? Ini pun juga nggak boleh. Ya, ini juga nggak boleh. Terus bagaimana tidak mau harus menikah. Dan kewalian tidak bisa berpindah kepada wali selanjutnya. Kenapa? Karena ayahnya masih ada. Hanya terhalang karena sedang ihram itu. Bagaimana kewaliannya itu berpindah langsung kepada hakim. Langsung kepada hakim. Jadi yang menikahkan nanti hakim yang ada di Arab sana. Nah, lanjut. Nah, jadi ada 3 hal ini yang perlu untuk sebagai tambahan dari yang pertama tadi. Nah, selanjutnya ini ada hal yang mencegah kewalian. Nah, hal yang mencegah kewalian. Jadi ada beberapa mawani'ul wilayah, hal yang mencegah perwalian yang menyebabkan perwalian seseorang pindah ke derajat yang lebih jauh. Nah, jadi bisa lihat di tabel lagi ya. Sebagaimana dinazamkan oleh Ibnu Imad, apa wa asyratun sawalibul wilayah, ada 10 hal yang menghilangkan hak kewalian. Jadi pindah kepada wali selanjutnya. Yang pertama kufrun. Kalau kafir, orang tuanya dan ternyata punya saudara yang muslim, maka saudaranya itu yang menikahkan. Yang kedua fuskun, fasik. Fasik itu melakukan perbuatan dosa besar, ya, minum keras, berjudi, membunuh, ya, atau melakukan maksiat terus nggak berhenti-berhenti, padahal sudah dinasehati. Itu nanti berpindah kepada wali yang selanjutnya sesuai tabel di atas. Wasiba dan juga anak kecil, maksudnya belum balik, maka berpindah kepada selanjutnya. Saudaranya kok masih kecil, maka pindah kepada pamannya. Kalau masih ada yang seayah, pindah ke yang seayah dulu. Itu yang selanjutnya apa? Rikun, budak. Jadi misalkan dia adalah orang tuanya berupa budak seperti yang tadi disebutkan, dan ternyata dia merdeka anaknya, maka nanti berpindah kepada yang lainnya. Kalau nggak ada semua, ya hakim. Kemudian jununun mudbikun, yaitu gila yang berkesinambungan, orang tuanya, walinya itu gila. Maka berpindah kepada saudaranya. Wal khabal dan juga rusak pikiran, yaitu ada cacat dalam pandangannya. Maksudnya pikun, kayak gitulah. Atau gila misalnya. Tapi kalau gila ya itu jununun mudbikun itu, gila yang berkesinambungan. Wa akhrasu dan juga akhras, bisu. Jawabuhu qad iktafal, yang tidak bisa menjawab. Jadi bisu pun itu tidak boleh menjadi
wali, melainkan berpindah kepada yang lainnya. Ya bagaimana akan menjadi wali? Gimana terus qabil apa? Angkah tuka wa zawwajtuka alama amarallahu bi imsakin bi ma'rufin wa tasrihin bi ihsanin. Gimana akan ngomong seperti itu? Wong dia sendiri adalah bisu. Makanya nggak boleh jadi berpindah kepada wali selanjutnya. Kemudian selanjutnya dzu'atahin. Nadhiruhu mubarsamu, yaitu kurang akal, idiot. Orang tuanya misalkan idiot atau saudaranya juga idiot, maka pindah ke pamannya. Kemudian wa ablahu la yahtadi wa abkamu. Kemudian bodoh yang tidak tahu apa-apa. Itu nggak rosid tadi itu loh, nggak rosid. Dia itu nggak tahu sama uang. Bodoh. Ya semacam idiot juga gitu. Atau dia bisu. Bagaimana dia akan misalkan bisa ngomong apa namanya? Zawaj angkah tuka wa zawaj tuka. Terus kemudian qabil tuh, hah? Jadi dia nggak dengar apa? Namanya aja bisu, bisu yang asli. Makanya nanti berpindah kepada wali yang selanjutnya. Kemudian berikutnya, nah ini terakhir ini. Ya, wa ablahu layah tadi wa ahkam. Nah, kemudian itu ada penjelasan masing-masing, tapi intinya seperti yang disebutkan tadi. Ini ada penjelasan ini. Terus di bawahnya, San. Kita ada penjelasan. Nah, ini ada 10 penjelasan. Ketika wali dekatnya adalah kafir. Terus di bawahnya. Yang bahasa Indonesianya aja. Nah, ini. Ini penjelasan dari Nazam tadi ya. Dekatnya fasik, kemudian anak kecil belum balik. Tapi sesuai dengan yang telah tadi saya sampaikan. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini saja ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang gambaran di mana hakim yang boleh menikahkan. Hanya hakim saja. Nggak boleh yang lainnya. Nah, baik. Langsung saya kembalikan lagi kepada ini ya MC-nya, kepada hostnya, yaitu Ustadz Adil. Dipersilakan, Ustadz Adil. Oke, syukuran katsir kepada dari Ustadz Naim. Tadi juga sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Saking banyaknya ya tadi membahas tentang wali tadi ya. Jadi ini saya bacakan dulu, ini ada 2 pertanyaan dan nanti setelah itu baru nanti mungkin kalau masih ada waktu nanti kita kasih kesempatan kepada peserta yang lainnya yang ingin bertanya. Nah, jadi saya bacakan dulu, tadi ada pertanyaan kedua. Tadi ada dari namanya Mbak Rahmiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Begini pertanyaan saya. Ada kasus seorang wanita dinikahkan orang tuanya karena hamil duluan. Nah, yang menghamili ini laki-laki Nasrani. Pada usia kehamilan 8 bulan, sang wanita itu akhirnya menikah dengan sepupunya sendiri dan dicatat oleh KUA. Namun, setelah menikah, mereka tidak hidup bersama, apalagi memberi nafkah baik lahir maupun batin hingga saat ini, kurang lebih 15 tahun. Suaminya si wanita tadi pun sudah menikah. Sekarang si wanita ini bagaimana nasibnya, Ustadz? Jika ada laki-laki baik dan soleh ingin menikahinya, apakah harus ada surat cerai lagi dari KUA atau bagaimana, Ustadz? Mengingat si wanita ini pun sudah hijrah, kemudian bagaimana nasib anaknya? Nasabnya ikut siapa, Ustadz? Ya. Jadi gini, pertama wanita yang hamil di luar nikah ya. Jadi saya tadi dari pemahaman pertanyaan, dia itu pertama hamil di luar nikah, ya kan? Dengan seorang yang apa? Kristen ya? Nasrani. Nah, betul, dengan Nasrani. Kemudian dia hamil. Dia hamil. Lalu setelah hamil dapat 8 bulan, ya kan? Entah bagaimana itu ditinggalkan sama yang lelaki Nasrani itu ya. Kan ditinggal itu. Kalau dari pertanyaannya kayak gitu kan ditinggal. Baru kemudian dia setelah kehamilan 8 bulan itu dia menikah dengan sepupunya sendiri. Dan memang boleh menikah dengan poin pertama memang boleh menikah dengan sepupu sendiri. Namun kemudian selang beberapa saat dia ditinggal juga sama sepupu yang tidak lain juga suaminya.
sampai seukuran masa 15 tahun sampai sekarang. Nah, masalahnya yang perlu ditekankan sekarang, apakah dia ditinggal oleh suaminya, yaitu sepupunya itu, apa dulu memang dicerai? Dari pertanyaan tadi ada menyebut dicerai nggak? Nggak ada Ustaz. Tadi cuma Dari dikatakan udah sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. Jadi ya sudah udah pisah gitu. Udah pisah. Tapi nggak ada kata-kata Lah cerai. iya, betul, pisah memang betul. Tapi apakah karena harus ada kata-kata, cerai itu harus ada kata-kata, bukan hanya sekedar pisah. Kalau memang pisah, oke, sekarang anggap saja suaminya tidak mengatakan cerai ya. Anggap saja begitu, cuman ditinggalkan selama 15 tahun, tidak dikasih nafkah lahir ataupun batin. Lah, sekarang lihat keadaan suaminya. Apakah kabarnya diketahui atau tidak? Kalau memang kabarnya tidak diketahui sama sekali, ya kan, bahkan selama 15 tahun itu, maka yang perempuan ini sebagaimana dia adalah istri dari sepupunya itu, dia harus melapor ke KUA, sehingga nanti KUA akan menyebutkan bahwa lelaki ini telah hilang, tidak diketahui rimbanya. Sehingga siapa yang mencerai jika seperti ini, maka yang mencerai adalah hakim. Kalau kata-kata cerai masih belum keluar dari suaminya yang tak lain adalah sepupunya, kemudian selama 15 tahun nasibnya masih diketahui, selama itu pula dia masih menjadi istrinya, walaupun lama. Karena pertama, dia nasibnya diketahui, yang laki-laki itu di mana sekarang, diketahui apa enggak. Kalau diketahui ya itu tadi. Kalau tidak diketahui, segera lapor kepada KUA, sehingga hakim KUA itu yang akan mencerainya. Ya kan? Hakim yang mencerainya. Atau perempuan ini juga ngambil langkah. Ini kan 15 tahun bukan masa yang sebentar ya. Dia dibiarkan tidak terurus segala macam, tidak dikasih nafkah. Maka perempuan ini seharusnya jangan diam. Dia harus datang ke hakim, datang ke KUA kalau sekarang, dia lapor, Pak, saya sudah 15 tahun ini, jangankan 15 tahun, setahun saja dia sudah bisa melapor. Pak, saya setahun ini, saya nggak dijenguk sama suami saya, nggak dikasih makan, nggak dikasih rezeki. Nah, kalau seperti itu ditetapkan. Apa betul yang akan sampaikan? Betul, Pak. Siapa namanya? Ini. Di mana alamatnya? Itu akan dikirimi surat. Apa sampean betul menelantarkannya? Kalau ternyata sampean tidak mampu segala macam, maka hakim yang akan menceraikannya. Makanya seperti yang ditanyakan tadi, apakah masih butuh surat cerai? Memang butuh secara kenegaraan. Tapi kalau mau tidak ikut secara kenegaraan, dibutuhkan kepastian suami apakah dia mencerai ataupun tidak. Jadi pertanyaannya tergantung ini, menggantung pertanyaannya. Tidak terjawab secara penuh karena laki-lakinya pertama tidak jelas mengeluarkan ucapan talak ataupun tidak. Yang kedua, nasibnya yang laki-laki gimana? Jelas atau tidak? Diketahui sekarang atau tidak? Karena hanya sekedar meninggalkan saja, sementara suaminya ada di Madura misalnya, dia kawin lagi, tetap saja dia akan menjadi istrinya. Karena suaminya tidak mengeluarkan ucapan talak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana nasib anaknya? Ini anaknya siapa? Perlu diketahui bahwa anak hasil dari perzinahan itu tidak dinisbatkan kecuali kepada ibunya. Jadi dia itu misalkan Mas yang Kristen ini misalkan setelah menodai yang ini ya, dan noda ini tidak bisa dihilangkan dengan rinso ataupun soklin ya. Nah ini dinodai, lalu bagaimana ternyata dia masuk Islam, kemudian dia menikahinya. Apakah anak ini menjadi anaknya yang laki-laki Kristen yang kemudian masuk Islam? Tidak, tetap nasabnya ke ibunya. Makanya dia kalau misalkan namanya adalah Ahmad bin Fulanah. Jadi bukan bin Fulan. Kenapa kok sampai begitu? Karena ya nutfah yang dikeluarkan dengan cara haram tidak diakui sama sekali di dalam syariat.
Ya, perbuatan yang memang diharamkan itu tidak diakui di dalam syariat. Sehingga nasib anak ini, ya anaknya ibunya, dia tidak punya ayah sama sekali. Nggak punya ayah, dia hanya punya ibu. Walaupun secara gen, secara DNA, bahwa dia mempunyai ayah biologis, tapi tetap Islam tidak menganggapnya sebagai ayah. Seperti itu. Nah, benar. Oke, kita tanyakan dulu kepada penanyanya dulu, kepada Mbak Rahmiani. Bagaimana? Apakah sudah terpuaskan dengan jawaban dari pemateri? Oh, ini ada pertanyaan lagi kayaknya ini. Panjang. Oh, enggak beda. Ini beda-beda. Oke. Kalau misal sudah, ini ada satu pertanyaan lagi. Tadi dikirimkan lewat chat dari Malang Fauzia. Afwan Ustadz, ingin bertanya. Jadi tadi kan dalam penjelasan panjenengan, tadi ada penjelasan bahwa masa iddah janda itu 2 bulan. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa wanita yang ditalak itu hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali quru, atau bisa dikatakan 3 kali masa kesucian. Nah, itu bagaimana Ustaz? Gitu. 3 kali. Iya, betul. Itu saya bilangnya 2 ya. Tadi Iya, 2. Ya, yang betul adalah 3 kali masa suci. Oh. Jadi ada perempuan dicerai oleh suaminya, bukan ditinggal wafat ya, dicerai oleh suaminya, maka nanti jika dia adalah haidnya aktif, itu 3 kali masa suci. Bukan 2 kali, saya tadi bilangnya 2 ya. Nah, kalau 2 berarti salah saya salah tadi. Yang betul adalah 3 kali masa suci. Salah satu quru dalam Al-Quran begitu. Betul pertanyaan. Alhamdulillah ini koreksi yang sangat bagus bagi saya, Pak. Bagus. Oke. Jazakumullah. Nah, Ini lanjut. Mungkin ada lagi? Ada lanjutannya lagi, Ustaz, dari orang yang sama. Jadi terus juga dilanjut terkait khulu dan rujuk. Dari penanya tadi disampaikan, bukankah khulu itu adalah mahar yang dikembalikan oleh pihak istri? Iya, gimana tuh? Oke. Khulu, terus dilanjut lagi. Dan udah pertanyaannya tuh. Sebenarnya masih panjang sih. Dan untuk rujuk, bukannya jika seorang perempuan sudah jatuh talak 3 atau talak kubro, tidak boleh rujuk kembali kecuali si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi tadi ya ada hulu itu bukankah mahar yang dikembalikan oleh pihak istri? Kemudian yang kedua tadi, bukankah rujuk untuk rujuk bukannya jika seorang perempuan talak 3 nggak bisa rujuk lagi gitu. Harus rujuk lagi dengan laki-laki. Betul. Jadi gini, hulu ya, seperti yang disebutkan oleh penanya, bukankah hulu itu adalah mahar yang dikembalikan dari istri kepada suaminya? Itu nanti akan ada pembahasan khusus dalam bab ini, masalah hulu ini. Cuman dia tidak harus berupa mahar. Ini saya tekankan, tidak berupa mahar. Tidak harus berupa mahar. Nah, jadi bisa barang lain, bahkan bisa dari pihak ketiga. Asalkan dia itu kembalinya ke sang suami. Nanti lebih jelasnya memang ada khusus ya permasalahan hulu. Kemudian, apakah rujuk 3 itu sudah tidak boleh lagi kembali kepada suami yang pertama? Betul. Dan saya tadi tidak mengatakan rujuk 3 kemudian boleh kembali, itu nggak boleh. Kecuali, nah di situ tadi ada kecuali, dia si perempuan ya setelah ditalak 3 oleh sang suami, dia itu boleh kembali asalkan ada muhallil. Nah, itu saya sebutkan seperti itu tadi ya. Kecuali ada muhallil. Nah, muhallil itu apa? Muhallil itu orang kedua selain suami yang pertama menceraikan 3 sang istri itu, dia menikah dengan perempuan ini, lalu kemudian menceraikannya sampai masa iddah selesai, ya kan? Baru kemudian yang apa namanya itu, yang orang yang dulu pernah menceraikan 3 itu boleh menikah lagi. Makanya tadi kan
ketika sudah ditalak 3 itu ya boleh kembali asalkan ada muhallil. Dan ketika 3 itu bukan lagi bernama rujuk. Makanya saya tadi disebut dengan talak bain. Dan talak bain ada 2, ada talak bainunah sughra dan talak bainunah kubra. Dan itu nanti akan ada bab tersendiri membahas ini. Jadi seperti itu ya. Nah, Oke. Lanjut terakhir nih pertanyaan yang dikirimkan lewat ya. chat. Ustadz, mohon penjelasan terkait nusyusnya suami kepada istri. Apakah jika suami tidak menafkahi lahir batin pada istri yang dikatakan nusyus, berapa lama istri harus bertahan dengan kondisi demikian? Pertanyaan dari Ummu Mus'ab. Iya. Coba saya baca lagi, soalnya suaranya tadi putus-putus. Terkait dengan nusyusnya suami pada istri, apakah jika suami tidak menafkahi lahir batin pada istri yang dikatakan nusyus, jika suami tidak menafkahi lahir batin pada istri, itu yang dikatakan maksudnya. Jadi begini, pertama, nusyus itu adalah, ini yang paragraf kedua saya nggak paham ini. Apakah jika suami tidak menafkahi lahir batin pada istri, itu yang dikatakan nusyus? Mana ya? Jadi intinya begini, nusyus itu adalah masdar ya, dari kata nasyaza. Perempuan yang melakukan ini nanti disebut dengan nasyizah. Nah, cuman dalam bahasa kita jadi nusyuz. Lah. Perempuan nusyuz ini maksudnya bagaimana? Adalah mereka yang membangkang terhadap perintah sang suami. Ya, jadi ketika suami memerintah terkait masalah hal yang boleh untuk diperintah, misalkan apalagi memang satu kebutuhan sang suami, suaminya mengajak untuk melakukan ibadah tertentu ya. Jadi hubungan antara suami istri, ternyata istri tersebut tidak mau. Padahal pertama, dia tidak sedang haid. Kedua, dia tidak sedang sakit. Ketiga, dia tidak sibuk. Kok ternyata masih tidak mau dan bermalam di malam itu, maka selama 1 malam itu malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Lah orang macam begini, wanita macam beginilah disebut dengan nusyuz. Itu yang pertama. Nusyuz bisa juga ada seorang suami minta kepada istrinya melakukan sesuatu yang mubah. Namun dia bukannya menerima, malah dia berkata yang tidak baik pada suaminya, berkata kasar, dan yang lain-lainnya sampai menyakiti hati sang suami, maka itu juga termasuk nusyuz. Nah, ketentuan hukum di dalam nusyuz, maka suami boleh tidak memberikan nafkah sampai nusyuznya hilang. Boleh pisah ranjang sampai nusyuznya hilang. Tentunya suami tetap memberi nasihat, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Karena ridhonya Allah bagi seorang istri itu terletak pada ridhonya suami. Walaupun begitu nanti suaminya nggak boleh bersikap sewenang-wenang kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, berapa lama istri harus bertahan dengan kondisi demikian? Maksudnya, ini yang ditanyakan, istri bertahan dengan kondisi demikian. Maksudnya kondisi apa? Ya kalau saya pahami ini maksudnya kondisi di mana suami itu tidak menafkahi secara lahir batin. Berapa lama nih kondisinya untuk gitu ya. Bertahan? Ya, betul, apa betul. 1 tahun langsung minta cerai? Ya. Apa gimana? Jadi gitu. seperti yang tadi sudah, nah betul, seperti yang tadi sudah dijawab.
yaitu sampai nusyuznya hilang. Kalau masih membangkang, maka kewajiban memberi nafkah itu nggak ada. Cuman biasanya nggak tega lah ya gitu ya. Sampai nusyuznya hilang ya. Jadi pertanyaan ini. Nah, baik. Cuman yang perlu dipahami, nusyuz itu sebenarnya memang dalam hukum fikihnya bukan, laki-laki bisa saja nusyuz juga kepada istrinya, yaitu ketika dia berbuat tidak adil, dia berbuat sewenang-wenang, ya kan, membebani hal yang di luar kemampuan sang istri. Itu juga termasuk nasyid yang dilakukan oleh suami pada istrinya. Cuman dalam hukum fikihnya, nusyuz itu memang hanya perempuan. Nah, ya begitu Ustaz. Nah, jadi gini, nanti jika, jadi nanti kalau waktunya nggak cukup bisa dilanjutkan di grup WA. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Nah, kita. Oke. Ini masih ada waktu kah Ustadz untuk tanya jawab atau gimana? Itu panjang apa pendek itu? Enggak, ini udah nggak ada. Maksudnya di saya udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Maksudnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dibolehkan bertanya lagi atau gimana? Sudah cukup. Afwan Ustaz, mau nanya lagi sedikit. Oh iya. Boleh. Satu lagi ya? Iya, baik Ustaz. Untuk definisi adil sesuai istilah syara, ada nggak ya Ustaz, dari Nabi seperti itu? Karena kan di beberapa kitab sering saya dapati itu antonimnya. Adil kayak tadi kan tidak fasik gitu kan, atau tidak zolim. Apakah ada definisi syara tersendiri terkait adil Ustaz? Syukur. Itu adil bagi suami apa adil secara umum maksudnya? Kalau tadi kan saya lihat di syarat jadi wali Ustaz, ada salah satu poinnya adil gitu. Adil itu tidak fasik sebenarnya. Iya. Jadi kalau disebut dengan adil itu, kalau kita sederhanakan ya, memang kebalikan dari fasik. Dia itu tidak berlaku maksiat yang besar atau tidak terus-menerus di dalam melakukan maksiat kecil. Jadi itu adalah adil memang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa meninjau mana adil ini secara lebih umum. Jadi kalau pengertian adil di dalam masalah tadi syarat bagi wali memang seperti itu. Kemudian kalau adil dalam masalah periwayatan hadis itu lain lagi. Kalau dalam masalah hadis dia itu pertama tidak pernah diketahui kalau dirinya ahli berbohong gitu kan. Selain juga tadi masuk juga tidak melakukan maksiat besar dan juga tidak terus-menerus dalam kemaksiatan yang kecil. Itu dalam konteks periwayatan hadis. Kalau lihat lagi kepada yang lebih atas, misalkan dalam konteks kenegaraan, ya kan, dia itu tidak berlaku zalim. Dia itu memperlakukan rakyatnya itu rata, sama. Walaupun sama itu nanti tidak harus 10 ribuan masing-masing, bisa saja satunya ada yang 100 ribu, satunya ada yang 50 ribu saja, kan tergantung kebutuhannya. Jadi kalau melihat adil ini, ya ditinjau dulu, ditinjau dari segi yang mana, apakah kategorinya pemimpin, maka adilnya seperti apa. Begitu juga dalam masalah suami, itu nanti adilnya lain lagi. Ya kan, kalau suami itu juga harus adil, apalagi istrinya lebih dari satu. Cuman konsep adil maksudnya di situ adalah memberlakukan sama dalam masalah nafkah lahir dan batin. Itu kemudian juga termasuk di antaranya adalah masalah qasam, yaitu pembagian waktu bermalam dengan istri-istrinya. Itu juga harus sama. Kalau di dalam hati, ini lebih cinta kepada ini, itu kan urusan lain. Lebih cinta kepada yang lebih muda, ya lain lagi itu. Nah, jadi konteksnya memang berbeda-beda. Nah, baik, Ustaz. ya seperti itu. Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Syukran katsir kepada Ustadz Naim yang sudah banyak sekali ya tadi memberikan kita
asupan ilmu khususnya terkait tentang fikih nikah tadi ya. Kita sudah membahas tentang rukun, kemudian bagaimana tentang perwalian juga tadi banyak banget gitu ya. Rukun nikah, kemudian walinya juga ya untuk khususnya bagi perempuan pada muslimah. Dan insya Allah kajian ini akan tetap dilanjutkan Sabtu depan. Dan untuk sesi diskusinya, kalau misalkan tadi kan mungkin masih banyak yang mau ditanyakan, kalau saya lihat ya. Nah, maka nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi di sesi grupnya masing-masing. Yang Ikhwan itu di grup GMP Ikhwan, kalau yang Ahwat ada grup GMP Ahwat. Yang semoga nantinya di situ bisa menjadi salah satu wasilah untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi, atau mungkin contoh-contoh kasus yang mungkin mau didiskusikan agar nantinya di kelak ya buat teman-teman yang ingin masuk ke jenjang berikutnya dalam sesi pernikahan, membangun rumah tangga itu nantinya semakin siap seperti itu. Dan oh iya, Ustadz untuk soal buku apakah ditawarkan juga Ustadz? Tadi ada yang nanya juga soal buku soalnya. Oh iya, silakan. Jadi bagi kawan-kawan mungkin yang ada yang ingin pesan buku ini sudah tinggal sekitar berapa ya? 30 atau 40. Artinya edisi terbatas. Ya, mungkin ada kawan yang ingin, silakan. Oke, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin memesan bukunya, karena kita tadi membedah bukunya tadi ya, terkait tentang buku Gerbang Menuju Pelaminan yang diterjemahkan oleh Ustadz Naim sendiri. Nah, yang akan kita kaji setiap hari Sabtu ini ya, Sabtu malam ini. Yang tertarik bisa langsung menghubungi adminnya di grup, atau kalau yang Ikhwan bisa langsung menghubungi Ustadz Naim seperti itu. Oke. Akhirul kalam, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka asyhadu wa an la atubu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya dan pemateri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Monggo, silakan. Remah-remahnya. Silakan.